Apakah semua orang gagal ginjal wajib cuci darah? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Jadi hal yang paling ditakutkan pasien-pasien yang dikatakan sudah punya masalah ginjal itu pasti cuci darah, ya bener nggak? Pastilah ya, karena ya cuci darah masih banyak banget stigmanya di luar sana ya. Meskipun istilah cuci darah itu sebenarnya istilah awam ya, teman-teman harus tahu istilah yang benernya. Secara medis kita bilang itu adalah terapi pengganti ginjal. Kenapa terapi pengganti ginjal? Ya karena kedua ginjalnya sama-sama sudah sangat buruk kondisinya atau sudah tidak berfungsi malahan gitu ya. Jadi kita ginjal dikasih 2 buah kiri kanan di belakang di area punggung ya sama Yang Maha Kuasa. Nah kalau misalnya masih ada satu aja yang berfungsi dengan baik, maka tidak akan terjadi penurunan fungsi ginjal gitu ya. Makanya seseorang bisa mendonorkan ginjalnya kepada yang gagal ginjal kalau misalnya memang mau jadi pendonor dengan syarat dua-dua ginjalnya sehat gitu ya. Nah sekarang balik ke pertanyaan, kondisi seperti apa dok yang mungkin tidak perlu cuci darah ya. Jadi kalau kita bicara terminologi gagal ginjal ini biasanya pada pasien-pasien yang kondisi ginjalnya sudah sangat berat ya. Jadi kita tinjau dari penyakit ginjal kronik dulu deh. Kalau penyakit ginjal kronik yang sudah dipertimbangkan untuk dimulai inisiasi ya, dimulai terapi pengganti ginjal atau cuci darah lah bahasa gampangnya, itu pada mereka yang stadium 5. Apalagi kalau stadium 5-nya ini sudah angka EGFR-nya, jadi nanti EGFR itu hasil lab ya, dihitung dari nilai kreatinin nanti masuk ke rumus. Kalau sudah di bawah 8 ini harus diinisiasi, dimulai terapi pengganti ginjal dalam arti kata cuci darah. Nah kalau misalnya saya belum sampai angka segitu dok, tapi kok trennya makin naik ya, tiap berapa bulan sekali dicek kok kreatininnya makin tinggi, kok GFR-nya makin turun. Dan terakhir itu saya sudah di stadium 5 awal, misalnya GFR-nya udah 15. Apakah suatu saat nanti saya pasti harus mulai cuci darahnya? Ya kalau tidak mau cuci darah, maka satu-satunya cara untuk tanda kutip menyembuhkan gitu ya pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik adalah dengan transplantasi ginjal. Cuman kan ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya, mencari donornya susah. Belum lagi harus ya banyaklah syarat-syaratnya lah ya, sedia dana segala macam gitu ya. Jadi untuk terapi pengganti ginjal dalam bentuk transplantasi ini agak sulit ya, tidak semua orang bisa melakukan dan tidak cepat ya, harus dengan banyak persiapan segala macam. Makanya kalau misalnya yang butuh darurat segala macam pasti harusnya dilakukannya cuci darah. Kemudian kondisi apa lagi yang mungkin tidak perlu cuci darah? Contoh pada kondisi gagal ginjal akut. Nah, kalau tadi yang saya bahas sebelumnya itu gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik. Nah, ini kondisi gagal ginjal akut atau akut kidney injury. Nah, akut kidney injury ini kan penyebab bisa macam-macam. Contoh saya sering dapat pasien dehidrasi berat karena misalnya mual muntah hebat atau diare yang nggak berhenti-berhenti dan seringkali usia udah cukup lanjut yang memang sudah punya penyakit komorbid, contoh udah punya sakit jantung atau punya hipertensi, diabetes, atau sudah ada penyakit ginjal sebelumnya tapi nggak yang terlalu parah banget, giliran dia dehidrasi tiba-tiba fungsi ginjalnya ngedrop sampai ke angka yang mengkhawatirkan ya. Nah ini kita lihat ada pasien-pasien yang gagal ginjal akut sampai perlu dibantu dengan terapi cuci darah, tapi ada juga yang tidak perlu ya. Biasanya kita tetap coba terapi konservatif dulu. Kalau penyebab gagal ginjal akutnya ini karena kurang cairan, kita cukupkan cairannya, kita ganti cairan yang hilang, kita hidrasi, kita atasi penyebabnya. Misalnya penyebabnya infeksi ginjal ya kita kasih antibiotik, penyebabnya ada sumbatan karena batu ginjalnya bengkak ya kita konsul urologi untuk merilis sumbatan ginjalnya tersebut sehingga ginjalnya kempes lagi. Kalau penyebabnya bisa cepat diatasi dan nanti setelah dipantau kreatinnya turun, GFR-nya pelan-pelan naik lagi gitu ya, berarti tidak perlu dilakukan cuci darah ya. Jadi kita memang harus lihat case by case. Tapi kalau misalnya secara umum, kalau misalnya memang pasien sudah diketahui punya penyakit ginjal kronik sudah lama, terus diikuti dalam bulanan sampai tahunan, diikuti pelan-pelan dia karena bertambah usia misalnya makin turun sampai akhirnya dia jatuh ke stadium 5, apalagi stadium 5-nya nih GFR-nya sudah di bawah 8 gitu ya, dan apalagi sudah bergejala ya, udah nggak enak badan, mulutnya udah nggak berasa makanan, sering gatal-gatal, nggak semangat gitu ya, lemes terus ya, perut nggak enak terus. Nah ini sudah tanda harus dimulai terapi pengganti ginjal atau inisiasi cuci darah. Semoga